Siang guys, sekarang gue lagi di pos pendakian ke Putuk Siwur. Jadi rencana gue mau mendaki independent hiker kayak gitulah. Jadi berangkat sendirian. Kalau misalkan nanti di atas ada temen ya kita gabung aja sama temen yang lain. So, barusan udah registrasi, terus packing juga udah aman, semua peralatan udah ready, kita berangkat. Ini dia pos pendakiannya, dan tiket pendakiannya itu Rp10.000 per orang. Di pinggir pos pendakian ada warung, ada juga parkiran yang cukup luas dan nyaman. Di belakang pos pendakian ada tempat untuk cuci tangan, ada musola, dan juga ada plang untuk nempel-nempel stiker kalian. Ini gerbang pendakian dan cekidot, ayo kita jalan bro. Di awal-awal jalur pendakian kita masih bisa nemuin warung-warung, dan jalurnya udah lumayan berbatu kayak gitu, dan langsung dikasih tanjakan lah. Nah kayak gini nih, jadi treknya berbatu belum udah dikasih tanjakan tuh, jadi lumayan menguras tenaga. Untuk karakteristik trek ke Putuk Siwur ini, pertama itu dikasih tanjakan dulu. Apa yang ngos-ngosan gua. Terus kita agak melandai sedikit, agak nanjak dikit sih, dan udah masuk ke vegetasi hutan pinus. Siang ini 2:30 dan udara panas banget, cuma angin lumayan cukup kencang, jadi agak sejuk dikit lah. Risikonya kalau misalkan kalian tuh ngetrip sendirian, jadi kayak barang-barang logistik, terus logistik makanan, logistik peralatan, kalian harus bawa sendiri. Dan yang tentunya itu bakal bikin kalian capek banget, kecuali kalian udah apa ya, kalau dibilangnya itu pendaki yang expert secara peralatan. Jadi kalian bisa mengurangi beban-beban peralatan kalian dengan peralatan yang namanya tuh ultralight. Jadi yang bebannya lebih ringan, lebih compact, packingan kecil, dan tentunya bakal mengurangi beban yang kalian gendong karier. Oh ya, sorry banget kalau misalkan videonya agak sedikit goyang-goyang karena gue lupa gak bawa stabilizer. Cuman bawa tongsis doang. Jadi sorry banget deh kalau misalkan gambarnya kurang nyaman buat dilihat. Trek pun mulai berubah vegetasi, dari cuman sekedar alang-alang doang dan jalan yang nanjak di awal-awal pendakian. Sekarang jalan udah lumayan landai lah, dan tidak hanya alang-alang, vegetasi udah rapat jadi pohon-pohon pinus. Suasananya tenang banget, apalagi kalau misalkan pendakian hari biasa. Oh ya, buat kalian yang misalkan mau mendaki ke Putuk Siwur, anjir silo banget. Buat kalian yang mau mendaki ke Putuk Siwur, jadi aksesnya tuh gampang banget. Gak jauh-jauh banget sama Gunung Pundak. Jadi Gunung Pundak tuh sama Putuk Siwur masih satu punggungan, masih satu kaki dari Gunung Welirang. Jadi kalian tuh dan juga deket ke wisata pemandian air panas Pacet. Jadi kalian satu jalur sama pendakian ke Gunung Pundak. Cuma sebelum Gunung Pundak
pos pendakian Gunung Puncak nanti ada pos pendakian Putuk Siwur. Tempatnya gampang banget diakses. Ini sejalur sama jalur pintasan kalau mau ke Malang lewat Desa Pacet ataupun ke Cangar lah kalau udah yang tahu ke sana. Anak-anak pendaki di daerah Jawa Timur tentunya udah paham banget, udah familiar banget dengan Putus Siwur ini, apalagi dengan Gunung Pundak. Dan tempatnya yang setahu gue kemarin kesini tuh bagus banget lah, sangat recommended lah buat kalian-kalian yang pendaki-pendaki di luar Jawa Timur atau khususnya di luar Pasuruan, Mojokerto ataupun Malang. Jalur pendakian udah finish kayak gini tuh enak banget, tenang banget, apalagi kalau hari biasa kayak gini. Sekarang hari Selasa. Uniknya di jalur ini tuh ada beberapa batuan-batuan yang udah lama banget dan besar banget di tengah-tengah hutan pinus kayak gini. Dan cocok banget tuh kalau misalkan yang suka-suka selfie atau mau ngevlog, recommended banget lah. Coba kesini deh, kayak gini tuh batuan-batuannya. Berry salah satu buah-buahan yang bisa dimakan kalau misalkan kalian apes-apes lah tersesat di gunung. Ini adalah beri hutan dan sangat bagus banget vitaminnya, vitamin C, dan kaya banget dengan air. Dan kalian bisa langsung memakannya tanpa takut keracunan, karena ini memang bukan tanaman beracun atau buah-buahan beracun. Bagus banget, manis, agak asem, nyir. Oh iya lah, siang-siang gini kalau misalkan lagi dahaga banget, lagi haus banget, dia sangat membantu. Lumayan kalau sedikit asam. Lanjut. Yuk, monggo. Ini adalah salah satu ground camp biasanya sih. Oh, campground 1 Putuk Siwur. Ada orang juga nih, cuman pastinya pasti tutup karena ini hari biasa, gak ada yang daki sebanyak kalau misalkan hari Sabtu. Kursi nostalgia. Lanjut bos, duduk dulu bos. Sekarang gue lagi santai dulu lah di pos 1, bener karena udah asar juga sih, jadi istirahat dulu, break dulu, sholat dulu, ngemil dulu. Barusan juga gue dapat beri agak banyak, lumayan lah, bisa buat ganjil perut kalau di jalan lagi lapar. Sepi banget, gak ada pendaki sama sekali yang di jalan. Gak tahu kalau di atas, kayaknya di atas yang ngecamp ada sekitar 11 orangan. Jadi lumayan loh, ada temen. Yuk nikmatin dulu santai-santainya. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, vegetasi pun udah mulai berubah lagi dari kebun-kebun pinus, hutan-hutan pinus yang rapat sekarang udah diganti sama alang-alang dan lumayan cukup terbuka. Sore-sore di trek kayak gini nikmatin perjalanan sendiri, oke lah, mantap. Suasananya tenang banget. Perjalanan sekitar setengah jaman lagi lah, atau mungkin
sejaman lagi. Masih terang juga, jadi masih banyak waktu kalau misalkan santai-santai di jalan. Sekarang baru jam 4, masih ada sejaman lagi lah menuju gelap. Nikmatin perjalanan dulu aja. Ada aja yang buang sampah sepatu lah gitu, gila. Tapi sama aja kalau turun di bawah lah. Sekarang lagi di di camping ground tuh, gua bebek apa gua bebek. Gemendung mudah-mudahan aja gak hujan lah. Protokol kesehatan. Jadi selama mendaki kalian tuh tetap harus jaga jarak aman saat pendakian. Tetap aja di atas mah banyak yang bodoh amat. Bicara soal physical distancing saat kalian di gunung saat pendakian itu penting juga, cuman ya kadang udah jadi bodoh amat sih, gak terlalu diperhatiin. Setelah dari campground 2 gua bebek, jadi trek selanjutnya masuk vegetasi hutan yang lumayan cukup rapat vegetasinya, dan pohon-pohon yang lumayan agak berlumut. Suasananya berubah jadi makin sejuk dan agak sedikit mistis sih kalau di sini. Karena mungkin ya suasananya itu yang sangat mendukung buat para makhluk astral kayak gitu. Nyaman banget kalau tinggal di sini. Termasuk juga manusia lah. Kalau di tempat yang dingin-dingin mah pengennya nyari anget-anget. Mantap. Jadi ini tuh lokasinya, sekarang gue lagi di vegetasi hutan yang lumayan rapat, mulai lebat. Dan alhamdulillah gak jadi mendung. Kutiup angin dah awannya. Break dulu, nikmatin musik-musik alam, suara jangkrik, suara burung. Tenang banget bro. Nyemil. Nikmatin sunset dulu. Ada ground camping yang nyaman banget. Kalau misalkan kalian camp di sini, kebagian camp di atas. Dan ini dia puncak Putu Siwur yang di atasnya tuh banyak bebatuan. Kalau misalkan sore kayak gini, suasana sunsetnya bagus banget pokoknya. Dan kalau misalkan sunrise ya kita lihat aja besok pagi. Ini plang puncak Putu Siwur 1429 meter di atas permukaan laut. Sukses. Dan ini dia tenda gua dengan hemok tentunya. Juga kursi meja buat santai-santai lah. Juga teman-teman dari Surabaya nih lagi bikin api unggun. Ngulek-ngulek sambal. Masih ada di Surabaya lagi masak tuh. Masak apa bang? Omelet. Lagi bulan purnama tapi ngumpet bulannya. Masak nasi. Gak terlalu dingin, cuman 23-an lah.
Lanjut ngulek menu kita malam ini. Telur mata sapi yang hancur, goreng sambal, daging ayam, nasi liwet, kopi. Semaknya makan dulur. Malam bos, makan dulu. Mainlah ada tetangga di pinggir, gak sepi-sepi amat. Pagi bangun sunrise di luar. Tidurlah tidur, dekap saja aku di sampingmu. Usah kau risau, malam kan pergi, esok burung-burung kan bernyanyi pagi. Langit gempita, cemburu melihat bintang benderang. Pagi sunrise dan udah banyak orang aja nih yang lagi nikmatin sunrise-nya. Gila, ini bagus banget, indah. Pokoknya kapan-kapan wajib lu pada kesini. Ayo nikmatin sunrise sambil kita bikin susu hangat. Gak terlalu rame sih ya, nikmatin aja. Isinya lumayan walaupun matahari gak terlalu jingga banget. Pas keluarnya ada ketutup awan ya. Pagi-pagi 21 derajatan, jadi gak terlalu dingin banget. Pagi-pagi masih bisa pakai kaos kayak gini. Pagi-pagi kayak gini, selain nikmatin pemandangan yang terhampar indah kayak gini tuh, ya banyak tentunya aktivitas yang bakal kalian lakuin lah. Walaupun sekedar nongkrong itu juga aktivitas kalau di gunung mah. Bikin apa, kayak bikin susu hangat, kopi hangat, teh hangat, ataupun ngobrol. Atau dengan cara gua yang nggak pernah banyak ngobrol, kalau misalkan pagi kayak gini duduk bikin susu hangat,
Nyusu bray. Suasana pagi hari di puncak Putuk Siwur tuh kayak gini. Jadi banyak tuh pendaki-pendaki yang baru datang semalam, kalau gak salah itu sekitar jam 10 atau jam 11-an mereka baru nyampe di puncak. Langsung diriin tenda di shelter bawah. Nah itu dia tenda gua yang posisinya pas banget. Kalau misalkan pagi buka tenda langsung lihat sunrise dan view puncak Penanggungan. Makan siang bos, ada nasi lewat, susu, kentang, ayam sisa semalam, telur, ikan asin, sambal, cemilannya beri hutan, lengkap bos. Rencana gue sehabis sarapan sarapan yang dirapel sama makan siang sih ini namanya. Habis ini gua mau packing turun dari puncak Putuk Siwur karena cuaca juga sangat panas banget. Kalau misalkan terlalu siang sangat menguras tenaga untuk turun, walaupun turun lebih cepet sih. Cuma kalau misalkan nanti berpapasan dengan pendaki lain di jalan, di trek banyak debu dan ya nggak enak kalau misalkan jalan banyak debu. Siang guys, udah turun, lagi nikmatin santai dulu di pos di gubuk, nikmatin angin yang semiwir sambil lihat view Penanggungan. Sekian dulu pendakian ke Siwurnya. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar jadi motivasi juga buat bikin video-video yang baru. Dadah, see you.